Bab 893. Apa kau bisa menanggungnya? Jerry Yuichi tertegun karena bentakan Anisong. Bahkan Hansen Yu yang berdiri di sisi mereka juga diam tertegun cukup lama. Anisong benar-benar sangat marah. Ia baru saja menemani Audrey ke rumah sakit tadi pagi untuk menjalani pemeriksaan. Dokter memintanya memperhatikan kesehatan untuk melindungi anak di perutnya. Namun apa yang terjadi? Mereka menculik Audrey Han. Mereka semua adalah pria besar yang kasar. Siapa yang tahu apakah mereka akan menyakitinya? Sekarang ia bahkan tidak tahu bagaimana keadaannya. Anisong benar-benar khawatir. Ia berkata, "Di mana dia? Cepat bawa aku menemuinya." Jerry Yuichi pun kembali sadar dan bertanya dengan bingung, "Ani, siapa yang kamu bicarakan?" Ia dalam hati memiliki tebakan yang samar, tapi ia tetap terkejut. Melihatnya masih berpura-pura bodoh, Anisong sangat marah. Ia melangkah maju dan meraih kerah Jerry Yuichi. "Hei Patua, jangan pura-pura lagi. Barusan kamu dengar, kan? Ia hamil. Kalau sekarang kamu tidak juga membiarkanku menemuinya, kalau terjadi sesuatu padanya dan anak di perutnya, aku tidak akan pernah memaafkanmu sepanjang hidupku." Kepala pelayan Yu mendengar teriakan itu. Melihat kerah Jerry Yuichi ditarik oleh Anisong, melihat ekspresi dan nada suaranya sepertinya tidak bercanda, ia pun melangkah maju dengan tergesa-gesa. "Nona Ani, tolong lepaskan dulu dan katakan dengan jelas. Anda tiba-tiba datang dan langsung bilang seperti itu. Aku dan Tuan Besar tidak tahu apa yang terjadi." Mendengarnya, Anisong membelalak kaget. "Paman Yu, sampai sekarang pun kamu masih membohongiku." Kepala pelayan Yu berkata, "Nona Ani, Paman Yu tidak akan pernah berbohong, kamu juga tahu itu. Aku dan Tuan Besar terus berada di rumah seharian, tidak pergi kemanapun. Sebenarnya kejadian apa yang kamu katakan? Ceritakan dulu dengan tenang, oke?" Anisong terdiam. Meskipun Anisong tak akan percaya walau Jerry Yuichi tidak mau mengakuinya, tetapi Anisong tahu, Hansen Yu bukanlah orang yang suka berbohong dan memaksa. Selama bertahun-tahun ini, ia adalah tangan kanan terpercaya Jerry Yuichi. Memikirkan hal ini, Anisong melepaskan tangannya dan berkata dengan dingin, "Bukankah kamu menyewa orang untuk menangkapku dan Audrey?" Hansen Yu menggaruk hidungnya dan berbicara menggantikan Jerry Yuichi, "Memang benar, tetapi pada hari itu, bukankah Nona Ani sedang marah? Jadi saya berencana untuk bertanya lagi setelah beberapa hari. Paman Yu, hari ini kamu tidak meminta orang untuk memburuku." Hansen Yu menggelengkan kepalanya. Tatapan Anisong beralih pada Jerry Yuichi, "Kalau begitu kamu yang menyewa mereka." Jerry Yuichi tak menyangka putrinya menjadi sekeras ini. Barusan ini ia bahkan sungguh-sungguh ketakutan karenanya. Saat ini, saat Anisong berbicara dengannya, baru ia kembali sadar, ia pun menjawab pasrah. "Aku memang mau mengutus orang, namun dengan begitu apakah kamu mau menemui ayahmu ini?" Anisong terdiam. "Hah, kalian ini benar-benar, bisa-bisanya langsung menyangkalku dengan begitu cepat. Apakah kamu tahu kenapa aku kemari? Orang yang membawaku barusan menculik Audrey dan membuatku harus datang menemuimu, Patua." Jerry Yuichi terdiam. Hansen Yu akhirnya menyadari sesuatu, ia pun segera memanggil orang-orang di luar. "Apa-apaan ini? Nona Ani bilang kalian menculik orang." Ekspresi orang itu berubah, dan ia dengan cepat menjelaskan, "Kepala pelayan Yu, itu bukan penculikan, kami hanya mengajaknya pulang, bukankah Tuan Besar ingin bertemu Nona Ani?" "Kami juga. Bajingan!" bentak Hansen Yu memarahinya, "Apa-apaan kamu? Di mana ia sekarang?" Pria itu membuka mulutnya, mencoba menjelaskan tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Ia menggosok kepalanya frustasi. Bukankah Tuan Besar selalu merindukan Nona Ani setiap hari? Ia akhirnya menemukan cara untuk mengajaknya pulang, mengapa ia malah dimarahi? "Biar saya antarkan." Orang itu memimpin jalan dengan muram, Anisong langsung mengikutinya.
Hansen Yu maju dan memapah Jerry Yuchi, "Tuan besar, mari kita pergi juga." Jerry Yuchi juga sudah mengerti apa yang terjadi, entah mengapa dirinya juga dicap buruk, sehingga ia pun juga ikut dengan mereka. Mereka bertiga meninggalkan kediaman keluarga Yuchi, lalu mengikutinya memasuki sebuah gang kecil. Melihat tempat ini, Anisong mengernyitkan dahi, kelopak matanya terbuka lebar. Melihat jalan di gang yang semakin menyempit, raut wajah Hansen Yu dan Jerry Yuchi pun memburuk. Orang yang memandu mereka akhirnya berhenti. Saat ia hendak mengambil kunci untuk membuka pintu, didapatinya gembok murahan itu telah terbongkar, dan pintu di depannya telah terbuka. Raut wajahnya berubah, kepalanya seketika kosong. "Apakah di sini?" Anisong merespon dengan sangat cepat, ia langsung mengitarinya, mendorong pintu dan masuk. Saat baru masuk, Anisong langsung tersedak oleh debu, ia menutupi hidungnya. Ruangan itu tak begitu terang, namun ia bisa melihat keadaan di dalamnya dengan jelas karena sinar dari jendela. Ia menatap sekeliling, namun tak melihat batang hidung Audrey Han. Anisong seketika murka, "Di mana dia?" Mendengar teriakannya, pria itu dengan panik menjawab, "Aku tidak tahu, aku membawanya kemari dan langsung pergi setelah mengunci pintu. Tapi barusan ini kudapati gemboknya dibongkar, mungkinkah ia kabur?" Sedangkan, Jerry Yuchi dan Hansen Yu saling bertatapan, mereka sudah bisa menebak alasan murkanya Anisong barusan tadi. Hansen Yu juga sangat marah, ia bertanya geram, "Apa-apaan kamu? Kenapa kamu membawanya kemari seenaknya tanpa izin? Kalau terjadi sesuatu padanya, apakah kamu bisa menanggung akibatnya?" Raut wajah orang itu berubah mendengar perkataan Hansen Yu, "Kepala pelayan Yu, aku memberanikan diri membawa Nona Ani kemari karena melihat Tuan Besar terus merindukannya sepanjang hari. Tapi, Nona Ani tidak mau, aku juga tidak ingin melihat Tuan Besar gundah sepanjang hari, jadi kamu memberanikan diri seenaknya membawanya kemari," ujar Jerry Yuchi dengan suara galak sambil menatapnya dengan tatapan suram. Pria itu jatuh berlutut di sisi Jerry Yuchi. "Tuan Besar, aku sungguh-sungguh tak sengaja, aku hanya ingin." Ia mengira wanita itu hanyalah orang biasa, ia tidak begitu peduli karena melihat Anisong bersamanya. Ia pun asal mencari seseorang untuk mengikatnya untuk mengancam Anisong. Selama Anisong mau menemui Tuan Besar Yuchi, ia bisa dibilang berhasil. Tapi sekarang wanita itu menghilang. Tidak apa-apa jika ia melarikan diri dan pulang ke rumah, tetapi bagaimana jika tidak? "Apa yang ingin kau lakukan?" kata Hansen Yu menegurnya, "Jangan bilang kamu ingin membantu Tuan Besar yang murung sepanjang hari untuk menghapus kegusarannya." Pria itu mengangguk, "Ya, aku memang berpikir seperti itu, Tuan Besar, bisakah? Apa yang kalian lakukan?" ujar Anisong menyela mereka dengan kesal. Ia mencibir, "Orang yang kau bawa kemari menghilang, dan kamu masih bisa memohon-mohon begini. Kuberitahu ya, jika terjadi sesuatu padanya, kubuat kamu menanggung akibatnya 10 kali lipat, percaya tidak? Biar kulihat apa kamu masih bisa memohon lagi." Aura di tubuh Anisong begitu kuat sehingga pria itu gemetar ketakutan dan tidak berani berbicara. Tapi Anisong dengan cepat menenangkan diri, ia tidak membawa ponsel atau uangnya. Jika ia melarikan diri sendiri, maka seharusnya ia belum pergi terlalu jauh. Kami bisa mengirim orang untuk mencarinya. Tetapi jika bersambung,